Baik, penjelasan akhir untuk materi di pertemuan 12 yaitu penyusunan program semester. Ini salah ketik ini, kakak angkatannya ya. Ibu juga sering salah. Anggap aja lah benar dulu ya. Jadi ini terakhir pembahasan kita yaitu penyusunan program semester. Nah, formatnya hampir mirip, tapi tabelnya beda ya. Jadi kalau kita mau lihat tadi, sebenarnya isinya mirip, tapi format tabelnya beda dan memang lebih spesifik. Nah, ini dia. Jadi kalau bisa untuk program semester dibuat ini saja, landscape, biar lebih rapi ya. Kalaupun ada yang dalam bentuk putar juga tidak mengapa selama ini jumlah-jumlah format tabelnya ini cukup untuk menuangkan dalam bentuk format potret. Nah, Ibu langsung saja. Jadi salah satu kegunaan prosem di sini nanti kalau pernah Nandaku sekalian melihat timeline dari sebuah perencanaan pelaksanaan penelitian ini mirip-mirip nih timeline. Jadi di dalamnya itu ada pekan-pekan yang dibuat. Jadi nanti ini kalau bisa ikut diwarnai juga supaya lebih cantik dan memang kelihatan. Jadi di prosem ini akan menunjukkan progres kepada kita. Ini akan memudahkan kita untuk melihat apakah dalam pelaksanaan pengajaran itu kita itu masuk kategori normal sesuai perencanaan, apakah masuk kategori lambat ataukah terlalu cepat ya. Jadi kalau misalnya terlalu cepat, berarti kita memungkinkan kalau memang siswa-siswanya tuntas dalam materi yang kita ajarkan, kita memungkinkan memberikan materi pengayaan. Nah, tapi kalau lambat itu yang harus diwanti-wanti. Jangan sampai kita kasihkan lama di satu materi, akhirnya ada materi yang kita tidak sempat ajarkan. Nah, inilah yang akan dari perangkat prota prosem inilah yang akan membantu menjadi pengingat bagi seorang guru apakah ini progresnya termasuk dalam kategori normal-normal saja ya. Kenapa perlu dipertimbangkan agar tuntutan kurikulum bisa terpenuhi selama 1 tahun pelajaran. Nah, baik. Ibu menjelaskan dulu formatnya. Jadi tentu kalau untuk prota tadi nanti dibedakan di tabelnya mana program semester 1, mana program semester 2. Nah, kalau prosem pun sama, boleh sampai di sini judulnya. Ini boleh diambil, tapi nanti di sini diberi keterangan di sini. Di semester ganjil juga tidak mengapa. Ya. Jadi ini silahkan dihilangkan. Cukup ini saja. Program semester tahun ajaran keberapa, ini kelas berapa, ini ada juga nih kodenya. Boleh. Nanti kalau untuk format tidak terlalu kaku ya. Jadi minimal sama tadi, minimal ada judul, kemudian juga ada identitas. Identitas seperlunya. Jadi terdiri atas nama sekolah, kelas berapa, mata pelajaran apa, semester berapa. Nah, karena ini di sini dibedakan, ada ganjil, berarti nanti ada tabel yang sama nanti. Juga yang di atasnya judulnya itu, mana dia? Judulnya itu nanti ada genap. Jadi biarpun tidak ada lagi ini, nanti sisa dilanjut dengan ini juga boleh. Tidak jadi masalah. Nanti boleh kok. Kalau misalnya Anandaku sekalian dapat format dari sekolah yang diberikan oleh guru yang pernah Ibu minta cari secara mandiri juga tidak mengapa. Selama ada secara umum sama tidak jadi masalah. Nanti bisa ditanyakan untuk memastikan ya. Jadi yang penting ada judul dan identitas. Nah, sekarang kita masuk dulu di formatnya. Nomornya seperti biasa, boleh nomor 1, 2, 3. Nah, KD-nya sekali lagi ingatkan, silahkan diikutkan di sini Kak anunya. 3.1 jangan lupa diikuti dengan rumusan 4.2. Nah, sekarang alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini kembali tadi apa yang telah kita rumuskan di prota. Jadi kalau misalnya di semester 1 berdasarkan urutan KD-nya, mulai dari KD 1 6, kemudian diikuti 9, 9, nanti di KD keberapa tadi yang 12? KD 3.4. Nah, itu yang kita ikuti. Jadi antara prota dengan prosem itu tidak boleh berbeda angkanya. Nah, ini kita ganti ya karena tadi kita sudah kesepakati bahwa di sini adalah 9, kemudian di KD titik 9 juga, nanti di KD 3.4 ini tadi yang 12. 5, 6 itu masing-masing 9. Nah, tergantung perencanaan kalian. Kalian yang melihat dulu materinya. Kalau ini Bu belum ada pengalaman, ya silahkan direncanakan saja. Yang namanya perencanaan kan tidak harus sesuai. Nah, tapi kalau nanti setelah evaluasi 1 tahun pelajaran, barulah kemudian kalian akan perlahan-lahan mulai mahir dalam merencanakan.
Oke, jadi Ibu anggap untuk ini, jadi ini diambil ini sama isinya dengan program tahunan yang khusus dialokasi waktu. Nah, sekarang coba lihat untuk kita kan mulai dari bulan Juli sampai dengan, karena pengajarannya November, Desember tidak ada kan? Jadi Ibu ingatkan kembali ya. Kenapa di situ sampai November? Karena Desember itu terhitung nol. Nah, makanya di sini tidak ada Desember. Dia sampai November. Makanya tidak ada sekatnya. Nah, coba lihat di bulan Juli itu terhitung 1. Kenapa 1? Karena kita sudah rumuskan bahwa di Juli itu pekannya adalah 1. Nah, masuk di Agustus 5. Jadi kalau di sini 5 berarti kolomnya juga Agustus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, demikian seterusnya. Nah, jadi ini adalah urutannya. Jadi 1, 5, 3, 4, 5. 1, 5, 3, 4, 5. Coba kita cocokkan. 1, 5, 3, 4, 5. Nah, itu sama kan? Nah, kalau sudah, ini kalau memang 5 ya 5 kolomnya. Nah, sekarang kita lihat. Di KD 3.1 ada 6. Ingat, dalam setiap pekan kita mengajar sebanyak 3 jam pembelajaran. Makanya di sini diisi angka 3. Nah, pertanyaan Ibu, ini apakah sudah cukup? Nah, baru 3. Yang di sini kan 6, berarti harus ditambah 3. Berarti untuk materi 3.1, 4.1 kita mengajarkannya sampai di pekan pertama Agustus. Itu perencanaan kita. Ya, karena 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, lanjut. Di KD 3.2, 9. Berarti kita tulis 3, 3, 3. Nah, ini semua jumlahnya adalah 9. Jadi kalau sudah diisi di sini tidak boleh lagi diisi di sini ya. Karena kan sudah diambil tadi oleh KD di atas. Jadi ini akan lanjut terus sampai akhirnya mentok. Nah, kita masuk. Jadi tadi berakhirnya di pekan keempat Agustus ya. Berarti kita akan mulai start untuk KD 333 itu mulai dari sini, pekan kelima. Nah, berarti kita istilah di sini 3, 3, 3. Nah, ini dia untuk KD selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk di KD 3.4. Kita mulai dari sini. Berarti ini karena dia 12 berarti 4 kali ya. Ini semua totalnya adalah 12. Ini tapi jangan digarisi begini ya. Ini hanya untuk memudahkan. Nah, berarti terakhir 9. Tadi berakhir di mana sih ini yang di atas? Dia berakhir di pekan ketiga Oktober. Nah, kita lanjut pekan ketiga Oktober berarti mulai dari sini nih KD ini. Berarti dari sini 3, 3, 3. Nah, ini jumlahnya adalah 9. Berarti yang terakhir 9 ya. 3, 3, 3. Nah, inilah menandakan bahwa dia sampai mentok. Jadi pengajaran kita untuk materi ini sudah include UH ya. Sesuai dengan tadi penjelasan di Prota. Ini kita mengajar sampai di pekan ke-5 November. Nah, jadi kalau kita jumlahkan semuanya ini sama tadi untuk semester 1 sebanyak 54 jam pembelajaran. Mungkin semoga di sini paham ya. Jadi kalau supaya cantik, kalau bisa ini diberi warna. Jadi misalnya ini pertama ini khusus warna kuning, kemudian ini warna hijau. Jadi nanti di blok biar cantik kelihatannya. Jadi seperti timeline yang menunjukkan. Nah, sama semester 2. Jadi kalau misalnya semester 2 kita buat 12 di sini karena 3 jam pembelajaran ya kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah jumlah 12. Nah, kalau selanjutnya berarti startnya dari sini nih. 9 ya, berarti 3, 3, 3. Kenapa selalu 3? Karena kita dalam tiap pekannya, jadi ini pekan ya, ini menyatakan pekan. Dalam setiap pekan kita mengajar sebanyak 3 jam pembelajaran. Seperti itu. Nah, demikian selanjutnya sampai nanti di bagian akhir, nanti ini akan penuh sampai di sini. Nah, nanti kalau sudah berarti proses kita sudah selesai. Nah, ingat sekali lagi KD-nya ini selalu berasal dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 khusus untuk kelas 10 ya. Jadi ini untuk khusus kelas 10. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan terkait penyusunan prota dan prosem. Tugasnya Anandaku sekalian, silakan masing-masing mulai menindaklanjuti membuat perangkatnya. Nanti untuk pembagian KD akan Ibu umumkan.
Baik, demikian video penjelasan Ibu untuk pertemuan ke-12. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, termasuk keterlambatan Ibu dalam memberikan video. Harapan Ibu Nanda, mari kita sama-sama memberikan semangat untuk saling mempositifkan pikiran. Semoga apa yang kita rencanakan dapat menghasilkan sesuatu yang optimal dan tentu bernilai kebaikan untuk diri masing-masing. Ibu Arida ucapan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.